Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amustika Ramadhani. Yang terhormat kepada Bapak Wildan Saudi, MPD. Baik, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Metode Pembelajaran Anak Usia Dini. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Yang pertama adalah 1. Pengertian metode pembelajaran anak usia dini. Metode pembelajaran anak usia dini adalah cara yang digunakan pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran kepada anak untuk mencapai kompetensi tertentu. Metode pembelajaran dirancang dalam kegiatan bermain yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, ada model pembelajaran anak usia dini atau pembelajaran inovatif anak usia dini. Yang pertama ada model pembelajaran kelompok. Yang kedua ada model pembelajaran sudut. Yang ketiga ada model pembelajaran area. Yang keempat ada model pembelajaran sentral. Selanjutnya, macam-macam metode anak usia dini. Beberapa metode untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak. Yang pertama ada metode bermain. Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan tanpa media, pembelajaran yang mengarah pada pengertian, dan untuk mengembangkan imajinasi anak. Yang kedua ada metode karya wisata. Bagi setiap anak usia dini, karya wisata diartikan dengan observasi atau memperoleh informasi dari kegiatan tersebut secara langsung. Dengan adanya metode ini, anak dapat lebih mudah dalam mendapatkan informasi yang tidak didapatkan di kelas formal. Yang ketiga ada metode bercerita. Metode pembelajaran ini biasanya digunakan ketika guru atau menyampaikan nilai-nilai kehidupan yang berlaku di masyarakat. Bercerita juga mempunyai makna penting bagi pembelajaran siswa di kelas, karena kita dapat yang pertama menginformasikan nilai-nilai budaya, yang kedua mengomunikasikan nilai-nilai sosial, yang ketiga menginformasikan nilai-nilai atau sejarah keagamaan, yang keempat menanamkan rasa disiplin waktu, ramah lingkungan, dan sebagainya. Yang kelima, membantu membangun imajinasi anak. Yang keenam, membantu membangun kognitif anak. Yang ketujuh, ada mengembangkan bahasa anak. Yang keempat, metode demonstrasi. Demonstrasi dapat diartikan dengan menjelaskan atau menunjukkan suatu cara mengerjakan sesuatu. Dengan metode ini, siswa atau anak diharapkan dapat mengenal langkah-langkah pelaksanaan dengan baik. Metode ini sangat berperan penting untuk perkembangan anak di TK, seperti dapat mengembangkan kemampuan melakukan segala pekerjaan secara teliti dan cermat, membangun kemampuan peniruan suatu objek secara tepat, mudah mengkomunikasikan suatu gagasan, dan mampu mengembangkan kognitif anak. Yang kelima, metode proyek. Suatu metode yang digunakan untuk melatih kemampuan anak dalam memecahkan suatu masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, dengan metode ini, anak juga dapat melakukan kerjasama antar kelompok dengan mudah dan dilaksanakan secara terpadu guna mencapai tujuan bersama. Kegiatan ini juga mampu mengembangkan kognitif anak. Yang keenam terakhir, metode pemberian tugas. Pemberian tugas merupakan kegiatan tertentu dengan sengaja harus dikerjakan dengan siswa dalam bentuk tugas. Dengan pemberian tugas, siswa mendapat kegiatan nyata dalam menyelesaikan tugas secara tuntas dan benar. Pemberian tugas juga bisa melatih anak untuk memusat perhatian dalam jangka waktu tertentu.
dan dapat membangun motivasi anak. Selain itu, pemberian tugas juga mampu mengembangkan kognitif anak. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Yang kedua, terdapat beberapa metode yang bisa diterapkan pada anak usia dini, antara lain bermain, bercerita, bernyanyi, bercakap, atau dialog dengan tanya jawab, karya wisata, praktik langsung, bermain peran, sosiodrama, penugasan, dan metode lainnya yang dianggap mampu mendorong pembelajaran anak usia dini sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir, tidak satupun metode pembelajaran yang lebih unggul daripada yang lain. Semua metode baik, asal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan ketersediaan sarana belajar anak. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.